Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 5 Agustus 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-18. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 15, ayat 21 sampai dengan ayat 28. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, karena imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak dipedulikan oleh seseorang yang sangat kita harapkan mampu menolong kita. Ketika kita sudah berharap sepenuhnya kepada orang tersebut, namun orang-orang itu sama sekali tidak memberi perhatian, hal itu akan sangat mengecewakan. Hal yang sama dialami oleh perempuan Kanaan tadi. Dia datang kepada Yesus dengan harapan yang besar bahwa Yesus akan menolongnya. Namun apa yang diperoleh tidak sesuai dengan harapannya. Yesus tidak menjawabnya sama sekali. Suatu keadaan yang sangat menyakitkan. Tapi sikap perempuan ini sangat mengagumkan. Dia tidak mundur sedikit pun. Satu sikap yang patut diteladani oleh semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan seolah-olah tidak berbicara apa-apa, seolah-olah tidak mendengar sama sekali seruan kita dalam kesesakan kita, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita, jangan menyerah, teruslah berseru kepadanya. Dalam keterdiamannya, Tuhan sedang memperhatikan, atau lebih tepatnya ingin melihat ketekunan dan pengharapan kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk terus memandang dan berharap kepadanya. Boleh dikata bahwa melalui proses diam, kualitas iman kita sedang diperbaiki. Apakah dalam keadaan yang sepertinya Tuhan tidak menolong, kita masih tetap berharap dengan iman, atau kita menjadi mundur dari Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan tidak memberi jawaban atau respon, dan murid-murid berusaha mengusirnya, perempuan ini tetap berharap penuh kepada Yesus, dan dia tidak berbalik pulang dengan kekecewaan. Dia terus berada di tempat itu, akan tetapi apa yang terjadi selanjutnya yang harus dilalui oleh perempuan ini? Kali ini Yesus membuka suara, namun bukan suatu pernyataan yang diharapkan oleh perempuan ini, karena kalimat yang diucapkan Yesus bernada penolakan. Yesus mengatakan bahwa Dia diutus tidak untuk orang-orang di luar Israel. Suatu penantian dan pengharapan yang lagi-lagi menyakitkan. Seolah-olah Yesus menolak memberikan pertolongan. Kembali perempuan ini memperlihatkan sikap yang sangat-sangat mengagumkan. Dia tidak putus asa. Sebaliknya, dia malah semakin mendekat dan menyembah Yesus. Dia lebih merendahkan dirinya dengan pengharapan yang besar. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita merasa ditolak Tuhan, dan sepertinya Tuhan memalingkan wajah dan tidak memberi pertolongan sama sekali ketika kita sedang dalam tekanan. Namun, dalam keadaan
seolah-olah Tuhan menolak kita dan semua jalan keluar dari masalah kita sepertinya ditutup, jangan pernah menyerah. Karena dalam keadaan seperti ini, Tuhan sedang melihat kesabaran kita, dan kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sangat indah. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan, ujian iman ketiga yang dilalui oleh perempuan Kanaan ini adalah direndahkan dan dipermalukan. Penginjil Matius mencatat bahwa ketika perempuan ini semakin mendekati Yesus dan menyembah, Yesus menjawab bahwa tidak patut memberikan makanan anak-anak kepada anjing. Dicap sebagai anjing tentu bukan hal yang menyenangkan. Sebaliknya, itu akan sangat-sangat menyakitkan. Akan tetapi, perempuan ini tetap bertahan dan tidak menyerah. Dia membenarkan apa yang dikatakan Yesus dan semakin merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Suatu sikap yang sangat menakjubkan dan mengagumkan, sehingga Yesus pun memberi pujian. Dan imannya yang besar itulah yang menyembuhkan anaknya seketika itu juga. Iman yang diperoleh melalui berbagai ujian yang cukup berat. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami situasi di mana kita merasa sangat dipermalukan dan sangat direndahkan. Hendaknya jangan berputus asa dan kehilangan harapan. Yesus tidak sedang mempermalukan kita. Sebaliknya, Dia sedang tanda petik menguji ketabahan, kesetiaan, dan kerendahan hati kita. Ujian kerendahan hati adalah ujian yang paling berat. Tetapi jika kita berhasil melaluinya, kita akan memperoleh hasil yang luar biasa seperti perempuan Kanaan itu. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini, saudara yang terkasih. Didiamkan, ditolak, dan direndahkan. Tapi jangan pernah putus asa, tetaplah setia dan berharap kepadanya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita tertekan masalah terus-menerus. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta jika kita setia kepadanya, dan kesunyian merupakan sinyal bahwa Ia sedang membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam dan mengagumkan akan Dia. Ya Tuhan Yesus, terima kasih penuh syukur kuhaturkan kepadamu, karena Engkau selalu mengasihi, menuntun, dan membimbing jalan imanku. Terpujilah namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin.